Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Lilis Nurtati. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana fungsi keluarga. Ketika Anda melihat video berikut atau gambar berikut, kira-kira apa yang ada di benak Anda berkaitan dengan keluarga? Ya, keluarga bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang lengkap ya, sudah punya anak, tidak hanya anak laki-laki maupun anak perempuan ya. Oke, apapun yang ada di benak Anda melihat gambar ini, itu merupakan gambaran keluarga. Nah, selanjutnya pada video kali ini saya akan memaparkan tentang apa sih fungsi dari keluarga. Nah, menurut BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, paling tidak dalam keluarga itu sendiri harus mempunyai fungsi. Di sini paling tidak ada 8 fungsi berkaitan dengan keluarga. Pertama, ada yang disebut dengan fungsi religi, fungsi agama. Kemudian yang kedua, fungsi sosial budaya atau sosialisasi. Kemudian yang selanjutnya fungsi afeksi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi edukasi atau pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan atau rekreasi. Nah, apa sih yang disebut dengan fungsi religi atau agama? Berkaitan dengan fungsi religi atau agama, keluarga dikembangkan untuk mampu menjadi wahana yang pertama dan utama untuk membawa seluruh anggotanya melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini peran keluarga sangat besar sekali bagaimana penanaman dalam hal agama. Keluarga bisa menjadikan contoh bagaimana misalnya dalam penanaman nilai-nilai agama. Dalam hal beribadah misalnya, berbuat baik, infak, sedekah, dan yang lainnya. Nah, orang tua di sini berperan sebagai penyampai, penyeleksi, atau bahkan penafsir berbagai norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi keluarga berkaitan dengan sosial budaya atau sosialisasi, di mana keluarga dikembangkan menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat. Kemudian yang selanjutnya, fungsi afeksi atau cinta dan kasih sayang. Di sini fungsi keluarga menjadi wahana pertama dan utama dalam menumbuhkan cinta kasih antar sesama anggotanya, antar orang tua dengan pasangannya, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, dan sesama anak itu sendiri. Bagaimana menanamkan rasa kasih sayang, perhatian, cinta. Nah, ini juga harus tergambar tidak hanya dengan kata-kata, tetapi melalui misalnya kecupan, ciuman, ya. Bahkan dalam Islam sendiri bagaimana digambarkan oleh Rasulullah misalnya melalui pelukan, itu juga akan membuat anak menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mandiri. Tetapi tentunya juga jangan salah penempatan dalam kasih sayang itu sendiri. Misalnya ketika ada anak yang berbuat salah karena orang tuanya takut anak merasa tersinggung gitu ya. Terkadang ada beberapa orang tua yang bahkan membiarkan begitu saja. Nah, ini juga salah dalam penempatan kasih sayang. Nah, bagaimana di sini penempatan kasih sayang yang sesuai dengan proporsinya sehingga anak pun tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tidak gersang dengan kasih sayang. Karena kalau misalnya gersang dengan kasih sayang juga nanti akan mencari kasih sayang di luar yang lain gitu kan. Nah itu. Dan jangan terlalu juga dikekang, tapi berikan kebebasan tentu dengan batas-batas yang tentunya sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Yang selanjutnya fungsi proteksi. Apa sih fungsi proteksi? Di sini keluarga menjadi pelindung yang utama dan utama, begitu juga kokoh dalam memberikan kebenaran, keteladanan kepada anak-anaknya. Yang selanjutnya fungsi biologis atau bahkan reproduksi. Di sini keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generus-penerus yang berkualitas ya.
terlalu, ya memang banyak anak banyak rezeki, tapi tentunya juga harus terencana ya, ada perencanaan, ada pengaturan gitu ya. Nah itu apakah yang dilarang? Ya monggo, itu ya saya kira bagaimana pendapat masing-masing ya. Selanjutnya fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bagaimana di sini keluarga berfungsi sebagai sekolah, begitu juga guru. Yang pertama dan utama tentu bagaimana mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat secara luas, dan juga bagaimana anak itu menjadi dirinya sendiri, karena nanti tentunya anak akan hidup di tengah-tengah masyarakat ya. Bagaimana menyiapkan anak bisa hidup sesuai dengan lingkungannya gitu ya, mampu menyesuaikan diri, mampu beradaptasi dengan baik gitu ya, mampu mengantarkan menjadi warga negara yang tentunya baik. Disinilah bagaimana peran dari sosialisasi. Selanjutnya fungsi ekonomi. Dalam fungsi ekonomi ini sendiri, keluarga berhak untuk menyiapkan dirinya menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin dengan penuh kemandirian. Nah ini, jadi di sini misalnya bagaimana penanaman, menabung, menghemat gitu ya, hidup sederhana ini juga perlu untuk dilakukan ya. Bagaimana keluarga itu sendiri ya tentunya menjadi wahana ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin ya, sehingga nantinya menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat, yang mandiri baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya fungsi rekreasi. Di sini fungsi rekreasi berkaitan dengan bagaimana keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan, memberikan yang terbaik kepada anak cucunya di masa yang akan datang. Nah, fungsi rekreasi di sini tidak hanya keluarga mungkin pergi ke suatu tempat, tapi bagaimana dalam suasana rumah atau bahkan kalau punya kebun ya, kolam ya, apalagi dekat rumah, itu juga dijadikan sebagai wahana rekreasi, wahana yang menyenangkan ya, wahana yang bisa membuat semua anggotanya senang, aman, nyaman gitu ya. Nah itu tidak hanya harus banyak mengeluarkan uang pergi keluar, tidak hanya keliling dunia gitu ya. Nah itu. Selanjutnya bagaimana sih penanaman dan penerapan nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga itu sendiri. Pertama berkaitan dengan fungsi agama misalnya dalam penanaman nilai keimanan. Ini banyak sekali ya cara yang bisa dilakukan, misalnya biasakan jalankan ibadah secara bersama-sama. Di samping mungkin bisa pergi ke masjid, tapi juga bisa dilakukan berjamaah secara bersama-sama di rumah. Ajak anak ikuti kegiatan agama seperti ceramah, mendalami kitab suci ya, pergi ke masjid, ngaji bersama misalnya, menelaah bersama Al-Quran, hadis atau kitab-kitab tertentu. Berikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah itu ya. Dan bahkan mengajak anak bagaimana bisa berbagi dengan mereka, selalu ucap syukur dan sabar ya. Kalau misalkan anak-anak biasanya ketika makan ingin makanan tertentu misalnya, tapi di sini juga kita bisa menanamkan kepada anak ketika ada makanannya hanya ini saja. Nah, kita ucapkan ya dinikmati yang ada, Kak, bersabar. Kalau ya banyak bersyukur gitu ya. Kemudian dalam hal penanaman ketakwaan misalnya, tidak meremehkan orang lain, semua sama, tidak ada yang lebih tinggi misalnya ya, derajatnya hanyalah orang yang bertakwa, apalagi ketika berada di sisi Tuhan. Beri pengertian yang bisa membedakan seseorang kepada ketuhanannya hanya karena apa? Ketakwaannya misalnya ya. Walaupun karena kekayaan tidak ada yang lebih tinggi. Biasanya kan di masyarakat, oh itu dia orang yang kekayaannya banyak gitu ya, dia punya harta jabatan, dialah orang yang lebih tinggi gitu kan. Nah itu, tapi orang yang lebih tinggi itu hanya karena apa? Ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam penanaman agama dalam hal kejujuran misalnya, berlaku jujur dan dalam ucapan dan tindakan. Sekalipun ya salah anak, bagaimana supaya anak berlaku jujur, itu jangan sampai kita melakukan misalnya kekerasan terhadap anak, tapi ketika misalnya anak jujur, kita akui, kita beri oplos, kita beri penghargaan. Berbuat jujur terhadap siapapun dalam segala hal,
Jelaskan manfaat sikap jujur. Ceritakan contoh-contoh orang yang selalu jujur, misalkan melalui cerita-cerita dalam buku, misalnya kisah-kisah para nabi, para rasul dalam Al-Quran, kisah orang-orang soleh, ya. Ada kisah sebelum misalnya anak tidur, ya. Tunjukkan rasa percaya kepada anak saat berbicara. Ketika misalnya anak berbicara, kita jangan sampai melihat hal-hal yang lain, tapi kita fokus bagaimana melihat anak secara langsung berbicara. Apalagi ketika misalnya anaknya masih pendek, kita pun bisa menyamakan diri dengan keadaan anak misalnya. Kemudian dalam hal bersyukur, biasakan ucapkan terima kasih. Nah itu ya. Nah ini juga saya kira hal yang sangat penting bagaimana penanaman sejak dini. Ucapan terima kasih, tolong gitu ya. Bukan hal yang hanya biasa, saya kira luar biasa. Tolong dong, Dek, ambilkan apa gitu. Ambilkan mama ini gitu ya. Tolong Dek. Nah itu. Atau kalau ya bisa jangan sampai banyak anak diperintah juga gitu kan. Tapi bagaimana kita juga menanamkan kepada anak ketika misalnya kita terpaksa memerintah anak tolong dong ya, atau ketika anak misalnya ambilin sesuatu, oh terima kasih ya Dek gitu kan, supaya mereka juga terbiasa. Biasakan ucapan terima kasih bilang atau anak yang lain berikan sesuatu, diberikan hadiah misalnya sama temannya, sama orang tua, bilang terima kasih. Biasakan ajak anak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya misalnya bersyukur karena sehat, alhamdulillah kita sehat gitu ya. Nah itu. Kepedulian misalnya, berkunjung ke panti asuhan saudara ketika mungkin mereka terkena musibah, saling membantu dalam hal berbagai hal, tenggang rasa, saling hormat menghormati. Dalam hal kerajinan misalnya, biasakan anak melaksanakan tugas yang baik dan benar tepat waktu sesuai aturan. Dalam hal kesalehan, menghindari hal yang tidak baik, bersih lahir maupun batin, berperilaku sesuai ajaran agama, perlakukan orang lain dengan baik ya. Dalam hal ketaatan misalnya, biasakan untuk menjalankan ibadah sebagai wujud kewajiban kepada Tuhan. Biasanya kan anak kritis ya, mah kenapa kita sholat? Nah itu ya, kita jelaskan sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Allah misalnya. Suka menolong, berikan teladan menolong kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah itu ya. Selanjutnya banyak sekali saya kira hal-hal yang bisa kita contohkan ya, bagaimana penanaman terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan moral itu sendiri. Misalnya kesabaran. Kita pun sebagai orang tua harus tenang ya, jangan tergesa-gesa misalnya ketika melakukan sesuatu, karena yang namanya tergesa-gesa merupakan itu perbuatan dari misalnya apa? Setan ya. Menunda keinginan anak, walaupun kita bisa mampu untuk memenuhi keinginan anak, tapi tidak semua keinginan anak itu harus apa? Dipenuhi, supaya anak di sini apa? Ditanamkan nilai sabar itu sendiri. Tenang dan sabar menghadapi orang misalnya ya. Menahan emosi, bekerja tidak asal-asalan, kasih sayang misalnya. Tidak bersikap kasar, keras ya kepada anak, tapi tentu harus tegas. Berikan bantuan sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam hal gotong royong misalnya, ajak anak bersihkan rumah halaman, menata kamar tidur, ikut kegiatan di sekolah. Dalam hal sopan santun misalkan, kita pun sebagai orang tua harus bersikap sopan kepada anak. Ingatkan selalu berlaku sopan dimanapun ketika kita berada. Kalau di Sunda misalnya rengkuh gitu ya, tidak jegreng ya, ketika bertemu orang apalagi yang lebih tua. Berkerukunan, mampu menghargai perbedaan. Misalnya ada beda pendapat antara ibu dengan anaknya misalnya ya. Nah itu. Hubungan harmonis antar anggota keluarga, peduli terhadap budaya dan adat daerah manapun, juga kondisi sosial orang lain. Ya, misalnya dalam hal kebersamaan, mendorong anak ikut dalam kegiatan di sekitar rumah, dalam keluarga besar misalnya, ikut organisasi kemasyarakatan, misalnya ada Karang Taruna dan lain-lain. Dalam hal toleransi misalnya, sikap menghormati dan toleran terhadap agama atau bahkan budaya orang lain. Dalam hal kebangsaan, menghargai sejarah bangsa, mencintai produk dalam negeri gitu ya. Atau bahkan kita
kalau beli itu ya dari orang-orang terdekat, hanya produk dalam negeri saja gitu ya. Nah itu. Dalam hal cinta kasih, kasih sayang atau empati, mengajak kunjungi teman, sahabat, tetangga yang sakit. Tunjukkan empati kepada anak yang sedang menghadapi masalah. Misalnya, ada anak yang cemberut aja, kita ya jangan dibiarkan begitu saja. Kenapa, Adek? Ya, kita harus bersyukur dengan sehat dan yang lainnya. Keakraban, ciptakan komunikasi terbuka, saling beri perhatian. Keadilan, perlakukan adil terhadap semua anak. Jadi jangan sampai oh ini mah anak paling besar, oh ini mah paling bontot gitu ya. Tapi bagaimana sebagai orang tua harus berlaku adil kepada anak. Pemaaf ya, ketika misalnya anak berbuat salah, orang tua juga tidak langsung menyalahkan anak, tapi kenapa dia berbuat salah? Tidak menghakimi juga ketika anak salah, tapi kita bertanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Kesetiaan misalkan, menempati janji ya, kalau berjanji harus ditepati karena nanti anak akan bagaimana? Anak akan mencontoh kepada orang tua. Tanamkan rasa kasih sayang pada sesama dalam hal pengorbanan misalnya. Ajak ikhlas dalam membantu orang lain meskipun ada risikonya ya. Cinta kasih misalnya suka menolong orang lain dengan dasar kasih sayang. Selanjutnya bertanggung jawab. Misalnya ketika melakukan sesuatu kita harus punya rasa tanggung jawab. Memecahkan misalnya pas bunga. Nah, bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak? Walaupun berceceran ya harus tanggung jawab dan mengakui setiap kesalahan apapun resikonya. Dalam hal perlindungan misalnya, memaafkan kesalahan anak disertai nasihat ya. Kamu harus begini ya, tidak langsung menghakimi. Tanggap bertanya bila ada perubahan sikap anak, tunjukkan kesediaan untuk bantu atasi masalah anak. Dalam hal perlindungan, ketabahan, beri kesadaran untuk tabah menghadapi masalah, beri dorongan untuk selalu lakukan yang terbaik, libatkan diri dalam hal masalah anak secara proporsional. Dalam hal reproduksi, beri tanggung jawab misalnya. Beri penyadaran anak agar tidak menyalahgunakan fungsi reproduksi. Bahkan sejak dini. Tegas dan tidak gegabah dalam hal kesehatan reproduksi. Bimbing anak menjaga kebersihan organ reproduksi ya. Nah itu, misalnya sejak dini ini bagaimana cara menjaga organ-organ reproduksi, misalnya mandi secara teratur, jangan diperlihatkan kepada siapa saja, boleh diperlihatkan kepada siapa saja, kemudian juga boleh dicium oleh orang siapa aja, misalnya bagian-bagian tertentu yang boleh disentuh apa aja gitu ya. Nah itu diskusi tentang perilaku dalam penyimpangan kesehatan reproduksi. Dalam hal keteguhan masih dalam pranikah, beranikan katakan tidak untuk menghindari pelecehan seksual. Berikan info akibat hubungan penyimpangan seks, hindari pergaulan bebas, ajarkan busana yang sopan untuk laki-laki, untuk perempuan itu seperti apa. Dalam hal sosialisasi, jelas pada acara formal atau keluarga masyarakat. Beri kesempatan untuk ambil keputusan sendiri. Jangan hanya gimana mama aja gitu ya. Nah, ini juga saya kira orang tua harus memberikan apa? Ya, kebebasan dan rasa tanggung jawab kepada anak sehingga timbul percaya diri pada anak. Keluasan, jaga komunikasi efektif dalam keluarga. Biasakan anak bergaul sejak dini. Dorong anak untuk belajar berkelompok. Bimbing khusus anak yang rendah diri dalam hal kebanggaan misalnya. Ajarkan untuk menghargai keberhasilannya meskipun hanya dalam lomba yang sifatnya kecil misalnya. Akui setiap usaha anak. Nah, itu ya. Dalam hal kerajinan, rajin laksanakan ibadah agama, rajin lakukan pekerjaan rumah. Nah, banyak saya kira ya yang ini bisa ditanamkan kepada anak. Dalam hal kreatif, ajak anak membuat kerajinan dari barang bekas. Bahkan anak-anak yang rasa curiosity-nya atau ingin tahunya besar itu biasanya orang tua di sini juga harus harus mampu menghantarkan mereka gitu ya. Anak-anak kreatif itu wah saya kira nggak bisa diem gitu ya, ada aja keinginannya ya. Nah itu saya kira jangan sampai orang tua
membunuh karakter kreativitas anak ya, tapi menghantarkan anak begitu pada hal yang seharusnya ya. Selanjutnya dalam hal ekonomi misalnya, hidup hemat, sisihkan uang saku untuk ditabung. Ketika anak diberi uang jajan jangan sampai misalnya dihabiskan semua, tapi bagaimana bisa disimpan ya di wadahnya sendiri. Berikan sesuatu atas dasar kebutuhan bukan keinginan. Rencanakan sesuatu dengan baik ya. Nah itu. Kemudian ajak dan bimbing anak lihat kembali tugas sekolah dalam hal ketertiban, misalnya periksa uang kembali ketika misalnya jajan dan lain-lain ketika diberikan oleh orang tua. Dalam hal ekonomi misalnya disiplin, bagaimana penggunaan anggaran sesuai kesepakatan uang ya, uang saku misalnya. Kepedulian, beri bantuan uang kepada orang lain yang memerlukan. Keuletan, tidak kenal menyerah, putus asa. Kalau misalnya gagal, ayo berusaha kembali, lebih keras lagi gitu. Besarkan hati ketika anak menghadapi kegagalan. Jangan sampai menyepelekan apa yang sudah memang dilakukan oleh anak, tapi kita supaya anak pantang menyerah, motivasi lebih kuat lagi gitu kan, sehingga anak pun menjadi anak-anak yang tangguh gitu ya. Dalam hal kebersihan misalnya, biasakan anak hidup bersih ya. Setelah tidur misalnya, bagaimana anak membersihkan tempat tidurnya sendiri, ini juga harus dilakukan sejak dini. Libatkan anak dalam jaga kebersihan lingkungan atau bahkan rumah. Ajarkan anak misalnya dalam hal disiplin tentang aturan untuk tidak merusak lingkungan, fasilitas umum, tetapi justru harus menjaganya. Nah, dalam tahapan penanaman dan penerapan nilai moral ini sendiri, dalam hal keluarga misalnya, semua yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana di sini orang tua memberikan tahapannya. Pertama, tentu penanamannya melalui pemahaman kepada anak, dipahamkan kenapa harus berbuat ini, kenapa harus berbuat itu, dan yang lainnya melalui pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus, dan itu dibiasakan sehingga timbullah menjadi suatu karakter yang melekat pada diri anak seumur hidup, terutama menjadi karakter yang baik ya. Nah, dari sana bisa disimpulkan bahwa 8 fungsi keluarga terdiri dari fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Nah, itulah paling tidak 8 fungsi bagaimana bahwa setiap keluarga harus berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketika memang keluarga tersebut tidak bisa menjalankan salah satu fungsinya, ya saya kira akan pincang di sini gitu ya. Nah, itu 8 fungsi keluarga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua dalam membantu pembentukan karakter anak sehingga memiliki kepribadian yang matang, menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang solehah ya. Nah, itu sehingga dari sana akan timbul learning society ya, sosial. Jadi akan timbul bagaimana dari learning family menjadi learning society gitu ya. Nah itu. Nah, dan harta yang paling indah adalah keluarga, dan istana yang paling megah adalah keluarga itu sendiri. Bagaimana di sini keluarga tentu menjadi pondasi, dan tentunya ya sangat penting sekali peranannya terhadap pertumbuhan atau bahkan perkembangan pendidikan anak ya. Terima kasih. Saya kira berkaitan dengan fungsi keluarga itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan tentu nanti lebih jelasnya kita melakukan sesi diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.